benjolan kecil berbentuk tai lalat katanya. Dan itu diverifikasi oleh pendeta Bahira. Waktu Rasulullah sama omnya itu berdagang ke Syam. Tapi masa kita menyandarkan diri keselamatan kita sama kayak begituan, Bang? Mana? Tapi masa kita menyandarkan keselamatan kita sama hal-hal seperti itu? Enggak kan, ini saya tahu dari teman cerita gitu, ada katanya di pundaknya ada. Iya, ada. Iya, betul. Katanya dia ngejelasin ngomong ada tanda kenabian di pundaknya Muhammad katanya. Nah itu makanya saya tanya lagi di sini benar apa tidak kan gitu. Iya betul. Itu lagi. Iya betul. Itu kita kalau dalam Islam kita menyebutnya kata pun nubuah atau stempel kenabian. Ini ada ustadz saya nih, saya nggak bisa asal ngomong nih. Katamun nubuah atau stempel kenabian itu memang ada ada benjolan kecil dan tai lalat di pundaknya. Dan itu dikonfirmasi oleh orang Yahudi termasuk pendeta Bahira yang waktu itu ketemu sama Rasulullah waktu Rasulullah melakukan perdagangan ke negeri Syam. Dia mau tahu kalau Muhammad benar nabi. Waduh, santun banget Bang Ail, Nabi Muhammad SAW. Iya, tapi saya udah kasih tahu ya Bang ya, mukjizat Rasulullah ya Bang ya. Abang kalau mau saya tunjukin, ini beberapa aja ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abang bisa lihat monitor? Iya bisa. Oke. Ini kalau saya buka sekarang Bang, di sini ada dari pmc.cnbi.nlm.nih.gov. .gov itu .government. Ini punya pemerintah, situs pemerintah. Di sini ditulis National Library of Medicine. Nih. Ini kalau saya translate, situs web resmi pemerintah Amerika Serikat. Ini Abang bisa screen capture. Oke. Di sini membahas soal Human Embryology and the Holy Quran, an overview. Embriologi manusia dan Al-Quran, sebuah gambaran umum. Di sini ada studi dari abstrak sampai penjelasannya soal bagaimana Al-Quran menggambarkan embriologi dan janin. Nah, kita langsung ke conclusions-nya aja. Conclusions itu artinya kesimpulan. Ini saya bacain yang terakhirnya aja. Al-Quran memuat uraian komprehensif tentang perkembangan manusia. Tidak ada catatan perkembangan manusia yang begitu jelas dan lengkap seperti klasifikasi terminologi dan deskripsi yang ada sebelumnya. Pengetahuan ini sampai kepada kita di era ketika belum ada mikroskop, slide fiksatif atau alat-alat canggih lainnya. Dan yang terpenting, uraian ini diriwayatkan oleh seorang yang buta huruf. Siapa yang akan mengungkapkan informasi ini kepadanya selain sang pencipta itu sendiri? Jadi bagian medis pun itu udah 11-12 kurang lebih mengakui kalau ini nggak mungkin orang yang nulis. Al-Quran ini nggak mungkin manusia yang nulis. Ini dari situs pemerintahan Amerika sendiri udah mengakui. Ya tapi kita tahulah politik gimana. Kenapa Islam ini akan selalu difitnah, Islam ini akan selalu dijatuhkan, Islam ini akan selalu dimusuhi sama kaum kapitalis ini, karena Islam ini menantang yang namanya kalau negara-negara maju, negara-negara besar kapitalis ini masuk kemasukan Islam, pertama industri bokep mereka tuh hancur, industri alkohol mereka tuh hancur,
perbankan mereka hancur. Dan itu triliunan dolar. Jadi wajar mereka musuhin kita. Itu Bang. Contoh itu kan dari embriologi yang terdapat di kitab orang Islam ya Bang ya. Betul. Selain itu apa aja gitu Bang pengetahuan yang didapat dari kitab Islam? Oke, saya buka ada satu, dua, saya bukain 3 ayat aja ya Bang ya. Sebentar. Sambil di tab-tab layar ya teman-teman, tab-tab layar posting ulang dan di follow-follow akun yang ada di atas, semua narasumber muslim ya teman-teman ya, termasuk Bang Erik juga insya Allah. Yuk sambil di follow-follow sambil nunggu data kita. Ya biar beliau bisa on cam ya pas asyhadu ya. Enggak, katanya saya harus datang ke Sukabumi. Insya Allah nanti saya datang. Saya datang. Iya. Aku dengan Bang Jibril nggak boleh di follow-follow gitu. Jadi kan kata saya semua debater muslim di follow kecuali Bang Baal, penghujat ya, penghujat. Lanjut Bang Jibril. Kalau kita Bang Baal yang penting pesan kita ya. Lewat dikit pesan ya. Lanjut Bang Jibril. Gini Bang Erik, ini saya buka 1, 2, 3, 4 ayat aja untuk abang ya. Di surat Al-Anbiya ayat 104. Di sini dibilang, yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya, dan itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Di sini diceritakan Bang, kalau pada hari kami gulung langit, ini kiamat Bang. Sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Jadi dunia ini digambarkan di sini Bang, itu dunia ini expanding. Dari kecil, dari satu titik menjadi besar. Nah, di sini diceritakan, pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Jadi nanti akan balik lagi Bang. Akan jadi satu lagi. Nah, ini baru dikonfirmasi oleh, di sini saya buka dari How Stuff Works, How the Big Crunch Theory Works. Bagaimana teori Big Crunch itu mengisi, kalau sebentar ya, nih. Saya translate. Menurut teori ini, alam semesta suatu hari nanti akan berhenti mengembang, kemudian karena gravitasi menarik materi, alam semesta akan mulai menyusut, jatuh ke dalam hingga runtuh kembali menjadi singularitas yang sangat panas dan sangat padat. Allah bilang, pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Ini yang kalau memang fitnahnya, ini nabi yang umi, yang nggak bisa menghitung, nggak bisa menulis. Nulis ini 14 abad yang lalu di padang gurun. Kita sambung ke surat Al-Anbiya. Ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Di sini dikasih tahu, kalau Allah bilang, bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Jadi satu titik. Habis itu kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dipisahkan.
dipecahkan. Jadi dulu tuh awalnya satu. Ini balik lagi kayak tadi yang Big Crunch ya. Kalau Big Crunch kan udah dari satu meledak, habis itu digulung balik kan. Nah, ini senada dengan yang sekarang kita tahu, ini saya buka dari space.com. What is the Big Bang Theory? Apa sih Big Bang Theory itu? Nih. Teori Big Bang berasal dari model dan simulasi matematika tingkat lanjut. Bukti yang mendukung teori ini termasuk latar belakang gelombang mikro, kosmik, gema, samar, dan ekspansi awal alam semesta yang dapat dipelajari oleh secara detail oleh para ilmuwan. Meskipun teori Big Bang didukung secara luas dalam komunitas ilmiah. Big Bang teori ini bilang kalau dunia ini 13 juta tahun yang lalu itu dimulai dari satu titik, persis seperti yang Rasulullah sampaikan. Habis itu ayat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, ini dari At-Talaq. Allah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Dari sini kita tahu Allah bilang ada 7 langit seperti itu pula bumi. Berarti 7 langit kan kita nggak bisa sampein ya. Karena sekarang ke Andromeda aja sekitar 6 juta kecepatan cahaya, kita nggak bisa nyampe tuh. Langit pertama aja kita nggak bisa tembus. Tapi di sini dibilang bumi pula. Berarti bumi juga 7 lapis. Begitu kita buka Science New Explainer, Earth layer by layer. Ini gambarnya. Bumi layer per layer. Di sini digambarin ada inner core, core, mantle, crust. Ada 1, 2, 3, 4. Loh, berarti salah dong. Salah dong, nggak 7. Al-Quran bilang 4, ini ada Al-Quran bilang 7, ini ada 4. Tapi kita hitung lagi bang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allahu Akbar. 7 langit dan seperti itu pula bumi. Terakhir, mestinya ada lagi sih, tapi terakhir di sini dibilang di Al-Muzammil ayat 19, langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah adalah janjinya itu pasti terlaksana. Di sini, maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Loh, ini 14 abad yang lalu, mungkin sampai sekarang. Anak-anak beruban, Bang Jip. Gimana maksudnya anak-anak beruban? Gak mungkin dong, yang beruban tuh cuma orang tua. Yakin? Begitu kita pelajarin lagi, how stress cause gray hair. Ini dari yang tadi, NIH News in Health. Ini dari government ya, punya pemerintah Amerika Serikat ya. Di sini dikasih tahu bang, bahwa studinya semakin ke sini bang, rupanya anak-anak kecil itu lupa, udah mulai punya pigmen yang akan ada uban nanti di anak kecil. Ini studinya dipimpin oleh Dr. Yashen Su dari Harvard University. Jadi semakin akhir zaman, rupanya nanti akan ada anak-anak kecil yang beruban. Sementara ini kalimat sudah disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Ini yang katanya Nabi Muhammad nyontek. Kalau nyontek, Nabi Muhammad juga akan masukin kesalahan-kesalahan dalam kitab kalian. Nyatanya, tunjukin deh, satu aja kesalahan dalam Al-Quran. Kalau ada,
Kalau ada satu aja kesalahan dalam Al-Quran, kalau ada, waduh, baptis saya 100 kali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bang Jibril tadi apa? Anak kecil beruban. Pantesan saya udah banyak uban Bang Jibril. Benar berarti ya? Tuh kan. Bos, aneh aja. Usia berapa sih? Salah ya? Ya silakan Bang Erik, udah puas apa belum? Silakan. Tapi maaf ya Bang Erik, ini bukan untuk memuaskan Bang Erik. Bang Jibril hanya memberikan data dan fakta aja Bang Erik ya. Dibuka mute-nya bro. Bentar ya, bentar. Insya Allah Bang Erik, mudah-mudahan lah insya Allah, insya Allah. Kalau masih belum puas silahkan tanya lagi. Bebas kok di sini tanpa dipungut perpuluhan kalau di sini. Bang Jibril juga insya Allah ikhlas memberikan ilmu, bukan buat Bang Erik aja. Bang Jibril memberikan ini buat semuanya yang mendengarkan di sini di TikTok maupun di YouTube. Buat semuanya. Sebenarnya alasan saya melakukan ini bukan biar Bang siapapun yang mendengarkan di sini untuk mu'alaf lah inilah itu. Kalau itu akibat. Betul. Tapi sebab saya melakukan ini, itu kalau saya tidur nanti malam atau habis subuh, kalau saya tidur habis itu saya nggak ada nyawa lagi, ilmu yang saya tahu itu nggak akan membelenggu saya nanti. Itu doang. Saya melepaskan kewajiban saya. Bang Erik atau siapapun yang mendengar di sini, insya Allah masih mau nyembah makhluk yang buang air, nggak ada masalah, lillahi ta'ala, ya nggak? Yang penting ilmu tersampaikan. Jadi biar tidak ada hisab nanti di akhir zaman ya Bang Jibril. Ayo Bang Erik silakan. Mau bertanya lagi bebas. Ada ini ya pembeli atau apa Bang Erik? Bang Erik ini udah mulai 80% lah Bang Jibril. Cuma dia masih takut sama bapaknya dia. Cocok. Jadi Bang Kian, Yuk. Bang Akang, Akang Ya. ya. Kang, jadi hidayah itu kalian tahu nggak sebenarnya Iwan Villa? Hidayah itu ada 5. Jadi kalau kita bagi 100% bagi 5 itu berarti 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, betul nggak? Jadi dalam Islam kita ngelihat hidayah ini nggak cuma satu. Hidayah ini ada yang namanya hidayah al-wijan al-fitri. Itu artinya insting atau fitrah. Insting gitu nih. Dan ini universal. Dan itu udah sebuah hidayah. Berarti kita punya 20% kalau kita punya insting. Ya. Habis itu hidayah al-hawas atau panca indera. Kita bisa melihat, mendengar, meraba, mencium dan merasakan. Ya, tapi ini tetap hidayah yang bisa ditipu ya. Itu 20% lagi. Jadi udah 40% nih kalau kalian punya dua-duanya nih tadi. Habis itu hidayah al-aql atau logika. Jadi kalau kalian punya logika, punya otak, nggak mungkin Tuhan berak. Nah itu logika tuh. Itu hidayah al-aql. Kalian berarti udah punya tuh hidayah akal. Jadi akal ini juga hidayah guys. Itu 20% lagi. Jadi punya 60% kalian. Habis itu hidayah ad-din. Ad-din ini artinya, din itu artinya ajaran atau agama. Atau irsyad. Ya alhamdulillah kalau kalian lahir dalam Islam berarti kalian punya nih 20% ini hidayah dari keagamaan. Habis itu yang terakhir berarti kalian punya 80% nih. Iya enggak? Habis itu yang terakhir itu hidayah atau taufik atau penerimaan hati. Jadi kalau kalian sudah menerima Allah, kalian sudah menerima dan percaya yakin sama Rasulullah, itu namanya hidayah at-taufik atau penerimaan hati. Ini yang hidayah yang gak semua orang punya. Jadi yang Bang Erik tadi bilang, Bang
Akang bilang dia udah 80%. Ya udah, insya Allah dia udah ada akal, dia udah tahu agamanya Islam yang bisa dia pegang, panca inderanya ada, insting dia betul. Jadi penerimaan hatinya aja nih 20% terakhir nih. Ya, jadi ya kita sih di sini cuma bisa nyampein ya guys ya. Kalau dia mau nyembah gantungan kunci besok juga nggak ada masalah buat kita, nggak rugi. Ya, Wah, benar. Mantap. Bang Erik. Coba Bang Erik bandingkan sekarang. Bang Erik kan masih Kristen nih. Berapa persen di Kristen, berapa persen di Islam? Coba biar Bang Jibril tahu, Bang Erik. Bingung ngebandinginnya Bang. Iya nggak apa-apa. Terbuka aja di sini. Kita terbuka di sini kok. Ya, sekitar 85%-an lah. 85% ke Islam. Nah, Kak, Bang Bang Erik, Jibril. aku mau nanya nih Bang Erik, kalau Bang Erik lapar nih, gue lapar, tapi di depan Bang Erik nih ada makanan nih, udah jelas nih Bang Erik tinggal makan. Habis itu Bang Erik bukannya makan malah teriak-teriak lapar. Kira-kira siapa yang salah Bang? Yang salah ya yang lapar. Ya kan? Kenapa nggak dijemput gitu? Kenapa nggak disuap gitu, ya kan? Yang kan pertanyaan tuh nasinya siapa dulu Bang? Udah kelihatan Bang, ini Padang pagi sore. Harganya aja sebungkus 70.000. Ya kalau ada yang bayarin nggak apa-apa Bang. Iya, udah di depan mata nih. Tapi abang malah teriak, aduh 85%, aduh gak lapar gue nih, aduh ini, aduh itu. Padahal tinggal disuap nih Bang. Belum lah Bang, kalau masuk rumah makan tuh ya pesan dulu, kita nunggu baru. Ini kita udah duduk di restorannya Bang. Ini pelayannya banyak nih, ada pelayan Bang Akang, ada Bang Zuma, ada Bang Hendy, ada Ustadz Miftah, ada Bunda Rahma, ada Bang Baal, kebetulan ada saya juga. Dia udah disiapin di makanan di depan ini. Ya tinggal makan lagi Bang. Nah, jangan teriak lapar lagi ya Bang ya. Kira-kira Bang Erik ini kendalanya apa sih sekarang Bang Erik untuk menjemput si Hidayah ini? Ya kendala, ya itu orang tua aja sih nggak ada lagi. Nah kalau masalah ini aneh, angkat tangan Bang Jibril masalah ini. Nah, kalau masalah orang tua, ini selalu di Nabi, ini selalu Bang. Jadi ada 2 poin yang saya mau sampaikan. Poin pertama, saya selalu berpikir Bang dari zaman dulu, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala pencipta langit bumi beserta isinya ini selalu nyeritain nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Kenapa sih nggak fokus aja ke Nabi Muhammad? Padahal cerita Nabi Muhammad ini keren banget loh. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan nabi-nabi sebelumnya? Dan kesininya Bang, begitu saya bangkotan, begitu saya tua, begitu saya belajar, rupanya biar kita belajar Bang. Biar kita belajar. Kenapa? Karena ada ilmuwan dari Jerman bilang, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Gimana berulangnya nih sekarang? Contoh nih Bang. Abang kenal Nabi Nuh nggak? Atau Noah? Pernah dengar, tapi belum kenal. Nabi Nuh waktu itu di zamannya dia mendapat firman dari Tuhan yang tidak terlihat, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang gak pernah turun menjadi berhala di dunia ini. Dia mendapat wahyu dari Tuhannya kalau dia disuruh bikin bahtera. Dan begitu Nabi Nuh sampaikan ke umatnya para penyembah pagan, para penyembah anak-anak Tuhan, para penyembah ingat ya, berhala. Anak-anak Tuhan itu berhala. Para penyembah berhala ini bilang, mana Allahmu? Allahmu tidak maha kuasa, gak bisa turun. Lihat nih, Tuhan saya terlihat. Lihat nih, Tuhan saya ada berhalanya. Lihat nih, Tuhan saya bisa pegang. Tuhan saya berkuasa, kata kafir-kafir ini.
History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Lihat sekarang di TikTok ini aja. Kalau kita scroll nih. Kira-kira umat mana yang ngomong kayak gitu tuh Bang? Yang bangga banget Tuhannya turun jadi berhala. Ya orang-orang kita. History will repeat itself Bang. Waktu Nabi Job atau Nabi Lut di Gamorah, nggak boleh nikah sesama jenis, nggak boleh berhubungan sesama jenis. Akhirnya sampai kotanya ditebalikin Bang. Karena mereka nggak percaya sama Nabi Lut. Nggak boleh kayak begitu. Ada kodratnya, semua ada kodratnya. Laki-laki sama perempuan, Tuhan ya Tuhan. Makhluk ya makhluk, jangan dicampur-campur. History will repeat itself. Sekarang Bang, Abang kelihatannya sekelilingnya. Kira-kira ajaran nabi-nabi atau ajaran pagan Bang yang membolehkan pernikahan sesama jenis itu? Organisme. History will repeat itself Bang. Jadi kira-kira Abang nih kalau ada Nabi Nuh di sini atau ada Nabi Lut di sini, ini udah diceritakan di 2 kitab kita loh Bang. Abang kapan naik bahteranya? Nunggu ditebalikin kayak kotanya kayak Nabi Lut apa gimana? Ya kalau udah ditawarin sama Nabi Nuhnya ya. Tapi bentar Bang Jibril izin, emang ada di gereja yang menikahkan sesama jenis? Coba mana datanya? Itu udah rahasia umum. Ya tunjukkan datanya dong, jangan jadi asumsi nih Bang Jibril, biar Bang Erik lihat. Bang Eriknya aja udah tahu. Oh Bang Erik tahu Bang Erik? Udah tahu. Bang Erik, aduh masa Bang Erik mau? Ada. Cuman diam-diam nih, disembunyikan nggak ini. Wah bahaya dong kalau gitu Bang Erik. Dan kebanyakan pengesahannya di Belanda Bang. Oh gitu. Karena gini Bang Erik, tugas setan itu sebenarnya gampang loh. Cuma merubah kata, cuma merubah diksi, itu dijadikan perubahan perasaan kita Bang. Di Islam, yang kayak gitu itu najis, haram, nggak boleh. Tapi tiba-tiba mereka bilang, oh ini selera. Kalau soal selera kita mau gimana? Diganti najis itu, kata najis, diksi najis. Itu diganti menjadi soal selera. Jadi kita berubah perasaan kita begitu mendengar itu. Oh ini soal selera, dengkulmu melocot selera, najis ya najis. Sama kayak kencing, itu dijadiin alat untuk mandi Bang. Bang Erik, kita bisa nggak mandi pakai air kencing Bang? Nggak bisa. Nggak bisa, karena Abang tahu hakikatnya mandi itu mensucikan diri. Masa pakai kencing? Iya nggak? Nggak mungkin dong mandi pakai air kencing. Lah Abang gimana Bang caranya mensucikan diri? Tapi iman Abang harus bergantung terhadap pembunuhan anak Tuhan. Itu sama nggak Bang? Mandi pakai air kencing. Sama nggak Bang? Persis banget sama. Tuhannya ngelarang, lo nggak boleh bunuh. Tapi iman Abang harus percaya sama pembunuhan. Gimana tuh Bang? Makanya itu tadi yang aku bilang. Ngerubah kata untuk ngerubah rasa. Kita bilang itu nggak boleh, itu najis, itu mesti dijauhi. Tapi kalau oh enggak, itu selera gue laki-laki suka laki-laki, itu selera gue. Kalau udah soal selera mau gimana? Kita langsung oh iya juga ya, ya udah selalu deh. Karena dirubah diksinya, berubah perasaan kita. Ya sama kayak itu. Bunuh orang, dirubah diksinya, pembunuhan, jadi keselamatan. Jadi kita bisa nerima. La haula wala quwata illa billah. Cuma sama Tuhan gue ngadu. Bang, Yuk. ini ada pertanyaan satu lagi. Tafadol, silakan. Tentang
Bang pernah baca di kitab Quran ya tentang apa gunung api itu Tuhan ciptakan sebagai pori-pori bumi. Itu penjelasannya gimana Bang? Gunung pori-pori bumi. Iya, gunung api Tuhan ciptakan sebagai pori-pori bumi gitu. Itu penjelasannya gimana Bang? Bisa kasih tahu nggak Bang ayat surah berapa ayat berapa? Karena yang aku tahu tentang gunung aja aku di luar kepala nih insya Allah. Meskipun saya bukan hafiz ya. Itu ada di surat At-Tariq ayat 12. Dan demi bumi yang mempunyai belahan. Habis itu surat Az-Zumar ayat 21. Az-Zumar itu surat ke-39. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dan langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Habis itu yang ketiga, ini yang termasuk yang bahasan saya tadi, itu soal Al-Muzammil. Ini saya buka aja Bang ya. Di sini dibilang Bang, kok bentar. Facts. Bukan. Bentar ya. Ya sambil digaspol tab-tab layarnya teman-teman, tembusin 1M nih dikit lagi ya. Sambil di follow-follow akun yang di atas juga ya. Sambil kita nunggu datanya. Buat teman-teman Kristen yang mau belajar silakan naik ya. Kalau yang mau hujat silakan ke tong sampah aja, berdiri di tong sampah atau masuk ke dalam tong sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dibilang Bang, ini di An-Naml ayat 88. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini dibilang Bang, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya. Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Jadi kalau dari perspektif kita, gunung itu kayaknya diem, tetap di tempatnya. Padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Gak make sense nih kalau kita terima ayatnya 14 abad yang lalu. Tapi kalau kita buka Bang, di sini ada dari EOS, Mountain Sway to the Seismic Song of Earth. Begitu saya translate, pegunungan bergoyang mengikuti nyanyian seismik bumi. Jadi di sini Bang dikasih tahu. Namun penelitian terbaru mengungkapkan bahwa gunung-gunung sebenarnya bergerak sepanjang waktu, bergoyang perlahan akibat ritme seismik yang mengalir melalui bumi tempat mereka berada. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Ini yang menyampaikan 14 abad yang lalu Bang. Nabi yang ummi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi bukan berpori ya Bang, tapi berpasak mungkin. Tapi sebagai penyeimbang bumi ya, penyeimbang bumi. Betul. Boleh sedikit ini Bang. Tafadol, Ustaz. Waduh, Ya, saya kalau kebanyakan ngomong Nggak mau. Jadi gini Bang Erik, dalam proses Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam raya ini itu 6 tahap, makanya disebut dengan 6 masa. Nah, yang terakhir ini, yang ke-6 ini adalah tentang penciptaan yang disebut dengan geologis, termasuk juga hewan, manusia, dan gunung-gunung sebagai pasak bumi. Nah sekarang gini, dengan fakta yang ada ketika Bang Erik melihat gunung tersebut, itu seperti paku menancap tidak Bang Erik? Seperti apa kalau bangunan itu seperti cakar ayam? Yang Anda lihat.
ketika memandang gunung itu sama enggak seperti ceker ayam, asak gitu, segep yang menancap gitu, Bang Erik? Gimana Bang Erik? Dibuka mute-nya Bang Erik. Bang Erik jangan nangis dulu, santai-santai. Dibuka mute-nya bro. Mungkin ini ada orang tuanya atau Ya, tunggu kadang biar kalau diskusi dulu. sama Erik ada orang tuanya kadang. Tapi udah malam juga kok. Kalau siang nggak Mana bisa Bang dia. Erik? Biar beliau monitor dulu. Nangis kayaknya Bang Erik. Mengheningkan cipta mulai. Gurunda lagi sahur kayaknya ya. 3:30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang Erik. Dikit lagi Bang Erik. Jadi mungkin gini Bang Jip. Jadi tentang pori-pori itu bumi ya. Jadi bumi itu memang digambarkan semacam ada pori-porinya. Itu juga masuk dalam proses pembentukan bumi itu. Dan itu juga dijelaskan ya dalam tahap pembentukan bumi tersebut. Jadi berlobang-lobang gitu. Ada pori-pori. Kayak gitu. Mungkin beliau pernah membaca atau mendengar, cuman kurang spesifik gitu. Dari 6 masa pembentukan alam semesta ini. Bang Erik monitor. Menyala Ustadz kau. biar beliau monitor dulu. Bang Jibril, perlu Bang Jibril tahu, Bang Jibril, Gurunda, Gus Miftah ya. Erik ini mantan pembenci Islam, mantan penghujat Islam. Benar-benar sadis hujatan dia, lebih-lebih dari si Pergoso. Sekarang alhamdulillah makin kesini selalu mendengarkan perdiskusian, selalu mendengarkan perdebatan, dan Bang Erik gak berani lagi untuk naik komal. Setelah dia pelajari keislaman, baru dia berani naik lagi, tapi berbalik 180 derajat dari kelakuannya yang dulu. Boleh nanti ditanya langsung ke Bang Erik ya, siapa Bang Erik? Emang kadang-kadang gitu ya guys ya, ini ada 1.900 orang ya. Ini kalian setuju gak kalau saya buat statement kayak gini? Kalau ada kafir yang santun, itu langsung komennya di bawah, wah Muslim. betul Bang Jip. Berarti secara nggak langsung itu udah survei membuktikan bahwa Muslim itu santun-santun. Oh iya benar, saya baru kepikiran. Benar. Jadi pokoknya kalau kafir naik santun, wah Muslim nih. Wah berarti alhamdulillah ya, berarti yang santun-santun mestinya Muslim. Iya enggak? Iyalah Nabi gue gitu ya kali. Nabi gue tuh nggak pernah tuh ngacak-ngacak dagangan orang tuh nggak ada pernah. Ngacak-ngacak Matius 21:12. Oh oke. Bunda Rahma ini, aduh lagi live kok ada musik. Kadang-kadang Bunda Rahma. Erik udah monitor Erik? Si live kah, Akang? Sahur. 3:30. Bentar. Ya Bun, bentar Bun. Ya Bang Erik. Bang Erik udah monitor? Itu kalau pasak sih iya ya, di surat An-Nahl juga ada ya, di surat An-Najm kalau nggak salah ada ya Bang Jibril. Betul. Ya, jadi itu memang proses masa ke-6 ya. Jadi yang di surat An-Nazi'at yang ke-32-nya itu bahwasanya wal jibal arsaha, dan gunung-gunung kemudian dipancangkan dengan teguh.
yang artinya ya gunung-gunung terbentuk setelah penciptaan daratan. Ini kan teratur ya Bang Jib ya. Teratur, jadi setelah penciptaan darat sudah sempurna semua. Nah baru di sini wal jibala arsaha, gunung-gunung tersebut ditancapkan, dipancangkan gitu. Nah sehingga apa? Bahkan dalam kajian tafsir itu gunung-gunung itu terbentuk dari interaksi antar lempengan. Ketika super apa yang disebut apa itu bahasa yang keren itu super kontinen Pangaya ya Bang Jib ya, yang mulai terpecah itu ya. Superkontinen itu artinya lempengan yang Betul. cross apa ya, kalau kontinen itu apa ya? Kita ada benua. Kontinen itu benua. Nah, makanya kan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-32 juga Allah Subhanahu wa taala itu kan menerangkan wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, tancap kan? Dan bentuknya kan seperti yang tadi ceker ayam itu kan menancap gunung ya kokoh. Agar apa? Agar tidak terguncang. Keseimbangan. Jadi waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan kami jadikan di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Kemudian di dalam surat An-Naml ayat yang 88 juga seperti tadi ya sudah dijelaskan tentang seperti halnya watarol jibala sabuha jamidatan wahya tamurru marras sahab ya, yang tentang gunung-gunung itu seakan-akan kalau kita lihat gunung itu yang sepertinya terdiam di tempat tapi padahal berjalan, dan itu sudah teliti ya tadi Bang Jib sudah menampilkan yang kemudian diperkuat di surat An-Naba ayat 20 kan, wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Jadi gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Ini sayang Bang Eriknya enggak ini ya, enggak monitor. Tapi ini untuk pengajaran kita aja, Ustaz. Ini untuk Bentar Bang Jibri ini bagusnya jadi apa ya, kaderisasi remaja Muslim APIIA gitu. Jadi ini memang udah jadi kader apa? Pemuda Muslim. ya bagus pemuda Muslim. Jadi memang mengkader remaja-remaja Muslim karena kan remaja-remaja Muslim ini lebih cenderung ke sains gitu ya. Bagus saya nggak itu. setuju, Bang Bal, saya nggak setuju. Nanti merasa muda terus nih guru. Enggak, memang dari narasinya bagus gitu kan, vokalnya bagus gitu, wajahnya ganteng gitu kan, literasinya kuat, luar biasa gitu. Ini murid saya dulu nih kalau nggak salah. luar biasa. Saya salut kalau Bang Jibril lagi bercerita, wih mantap kita bilang ini. Cuman di-share lah sama kita gitu loh Bang Jibril kalau ada waktu ya. Rasulullah pernah bilang kalau ada yang memuji kamu lempar mukanya pakai pasir. Jadi Jangan kau. Itu. Jadi nggak boleh. Ini semua yang saya tahu ini karena Allah. Kalau nggak ada ya Allah. Karena gini Bang Baal, kalau Muslim ya Bang Baal. Ini kita mental ya elah dunia, mental tukang parkir tau nggak Bang Baal? Mobil berjejer, motor parkir sampai berluber-luber. Tapi begitu ditanya, punya siapa? Titipan. Lah haula wala quwata illa begini, diambil Allah. Begini Bang. Diambil Allah. Sama kayak ini kafir-kafir nih sekarang bangga banget. Wah, negara mayoritas maju, negara mayoritas Kristen maju. Kembali lagi, history will repeat itself. Waktu Musa ngadepin Fir'aun, yang punya dunia itu siapa? Fir'aun. Nabi Musa punya apa? Punya tongkat sama iman. Bangga banget lo punya dunia. Kalau untuk kita, Bang Baal, Muslim, ya Allah, titipan. Bapak gua aja yang gue bilang bapak gua, itu udah diambil Allah. Umi gua udah diambil Allah. Semua titipan. Nah, wala quwata illa billah. Masya Allah. Mau nunjukin apa tadi Bang Jibril?
Ini Kalau Oten yang muter-muter titipan bukan nih buat kita. itu cobaan. Oh, coba. Nah, kalau itu cobaan. Ini Anjir, mereka nih iya ladang sabar gitu ya. Ada ini orang begini. Ini sebenarnya tadi yang ini keadaan orang-orang kayak Bang Erik nih. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan, udah ngasih tahu, udah memberikan tanda-tanda kekuasaannya dari ufuk dunia, dari ujung dunia sampai ujung dunia lagi, dan ada di hati kita sendiri juga. Dan itu sebuah bukti kalau Al-Quran itu yang benar. Nah, Bang Eriknya tuh, Bang Erik. Nah, akhirnya. Bang Erik, Ya, gimana Bang Erik? Tanya lagi Bang, tanya lagi. Apa yang Abang ragukan terhadap Islam? Atau Bang Erik jelasin dulu, Bang Erik ini siapa ke Bang Jibril, ke Gus Miftah. Bang Erik ini siapa dulunya? nama saya nama asli Erik Estrada, Bang. Kelahiran Ambon, tapi kita merantau di Jawa Barat. Sukabumi ya? Bapak saya orang Ambon, ibu almarhum orang Medan. Saya bergereja di GBI Tiberias. Tapi sekarang ya udah nggak pernah ke gereja lagi. Betul. Dulunya Bang Erik ini siapa sih? Pencinta Islam atau penghujat Islam? Waktu era-era tahun 2008-2009 saya penghujat, Bang. Penghujat dulu di MiG 33 dulu saya suka menghujat. MiG 33 ini apa sih? Bang Jibril tahu nggak? Aplikasi MiG 33. Nggak tahu. Tahun 2008. Tapi mungkin Bang Erik ya, penghujatan Bang Erik berdasarkan hal yang Abang tidak tahu mungkin ya. Ya bisa jadi ya seperti itulah yang saya tidak tahu. Setelah tahu ya mungkin di jamaah Roh Kudus saya jadi sadar, Bang. Boleh nggak saya buka mata lagi Abang sedikit aja soal agama kita bertiga Bang? Bertiga. Ada keyahudian, ada kekristenan, ada Islam. Boleh. Nah kalau saya buat coretan aja nih Bang. Di sini ada agama Yahudi, di sini ada agama Islam, di sini ada kekristenan, habis itu di sini ada pagan, penyembah anak Tuhan, penyembah berhala. Orang Yahudi Bang, kalau ditanya kiblah arah doamu, jawaban mereka Eastern Wall. Kenapa Eastern Wall? Karena kalau Abang tahu, mereka punya namanya Second Temple. Second Temple ini Bait El atau Baitullah, Bait El mereka. Abang kalau pernah baca Bible, Yesus ngusir orang yang jualan tuh di sekitar sini nih Bang. Ini namanya Bait El mereka. Ini dihancurkan tahun 70 sama orang Romawi. Iya. Betul ya. Akhirnya cuma ada satu dinding sekarang. Satu dinding ini namanya dinding ratapan. Mereka sekarang berdoa ke arah situ Bang. Yahudi. Dimanapun mereka akan mengarah ke tanah suci mereka Bang. Ke dinding ini. Dinding ini sampai dicium-cium Bang. Namanya Eastern Wall, kiblah mereka. Begitu Islam ditanya, Islam kiblahnya di mana? Alhamdulillah, kita masih ada Ka'bahnya Bang. Nggak dihancurin sama Yunani. Dua-duanya ini dari Nabi Ibrahim, diturunkan ke Nabi Ismail. Ini Nabi Ibrahim diturunkan ke Nabi Ishak. Tapi alhamdulillah masih ada nih. Kita ada kiblatnya. Kalau Abang, kiblatnya kemana Bang? Nggak ada
kiblat kayaknya. Mantap, nggak ada ya? Nggak ada. Nah, begitu kita tanya orang pagan, nih penyembah Zeus, Mitra, Horus, ada nggak kiblah mereka? Oh nggak ada, mereka nggak ada. Aduh, ini kacau nih. Habis itu kita tanya lagi nih, orang Yahudi, Tuhannya bisa kelihatan nggak? Cannot be seen. Orang Yahudi bilang, oh enggak, Tuhan gue nggak bisa kelihatan. Orang Islam gitu ditanya, Tuhannya bisa kelihatan nggak? Nggak bisa, coy. Abang, Tuhannya bisa kelihatan nggak, Bang? Tuhan saya yang sekarang, Tuhan di keagamaan Abang. keagamaan mah bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Begitu kita tanya lagi, Yahudi, pagan, Tuhan lo bisa kelihatan nggak? Oh bisa, itu Mitra, Horus, dewa-dewa tuh yang jadi berhala tuh, yang digantung-gantung tuh, yang ini tuh berhala tuh, bisa dilihat. Ditanya lagi, Yahudi, bahasa agama lo apa sih? Bahasa kitab nih, bahasa kitab sucimu apa sih? Bahasa Hebrew atau bahasa penerima wahyu? Islam, kitab sucinya bahasa apa? Arabik atau Arab, bahasa penerima wahyu. Nabi Muhammad berbahasa Arab. Abang, bahasa kitab sucinya bahasa apa, Bang? Kalau di Indonesia bahasa Indonesia. Original teksnya? Yunani apa? Yunani, mantap. Kita tanya nih pagan, penyembah-penyembah Zeus nih, bahasanya apa kalian? Waduh, Yunani juga. Nih sama nih. Terakhir. Yahudi, support untuk kitab sucimu mau apa? Ada mereka namanya Talmud. Talmud ini kitab tafsir, seperti cerita soal Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke api. Itu nggak ada di kitab mereka, nggak ada di tanah mereka, adanya di Talmud. Islam, support kitab sucimu apa? Hadis. Hadis itu apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan dan diamnya Rasulullah, si penerima wahyu. Siapa yang punya hak untuk menjelaskan ayat-ayat Allah? Penerimanya. Abang, support kitab suci abang apa, Bang? Cuma kitab suci ya, Bang? Cuma kitab suci. Begitu pagan nih ditanya, kitab suci lo supportnya apa? Enggak, cuma kitab suci aja. Jadi abang ke Samawi atau ke pagan-pagan ini, Bang? Pagan itu. Mantap. Ayo jemput, bro. Ayo dikencengin tab layarnya, tembusin 1M teman-teman. Ayo Bang Erik, dikit lagi Bang Erik, satu langkah lagi. Jadi fitnah-fitnah sekarang ya, zaman sekarang ya. Fitnahnya itu, orang Islam nyembah Ka'bah. Betul nggak? Kalian pernah dengar nggak itu? Sering tiap hari. Kalian nyembah batu. Dulu saya kalau menghujat seperti itu, Bang. Umat Islam nyembah, kalau saya maaf ya Bang ya. Maaf nih kalau zaman saya menghujat dulu. Nggak apa-apa. Saya suka ngomong begini, Bang. Orang Islam tuh Tuhannya kotak sepatu, saya bilang kan. Kotak Ka'bah tuh Bang kan. Maaf ya Bang ya. Iya, apa-apa. Jadi gini Bang. Jadi gini. Saya tunjukin ya sama Abang nih. Saya tunjukin aja nih Bang. Ka'bah ini Bang. Ka'bah ini kiswahnya tuh setiap tahun diganti Bang. Ini kiswahnya itu bahannya ini Bang. Dan Ka'bahnya ini diinjek-injek tiap tahun Bang. Tapi dari 2 miliar muslim, Abang pernah gak dengar orang muslim bilang, wah sesembahan kami diinjak-injak? Ada gak Abang pernah dengar? Belum pernah dengar. Karena seluruh umat Islam tahu ini bukan sesembahan kami Bang. Ini cuma arah berdoa kami.
Yang disucikan itu tanahnya bang. Makanya yang tadi saya tunjukkan, orang-orang Yahudi itu juga ada kiblahnya. Kalau abang bilang ini kayak kotak sepatu, ya ini apaan nih? Tapi ya itu tadi, balik lagi ke sini. Ini diinjek-injek bang, nggak ada satu muslim pun yang marah. Tapi sekarang saya tanya sama abang, kalau berhala Yesus tiba-tiba diinjek-injek, ada yang marah nggak bang? Salib. Diinjak. Protes marah mungkin ada. Jadi siapa yang nyembah batu bang? Ya yang nyembah. Kami ini diinjak-injak nggak ada yang marah bang, karena ini cuma arah kiblat. Kami tahu ini bukan sesembahan kami. Tapi berhala Yesus kalau diinjak ada yang marah, abang bilang. Jadi siapa yang nyembah batu? Ya orang Kristen. Dan balik lagi ke sini, kita selalu dihina. Wah, umat Muslim itu tawaf. Kalau tawaf itu mengelilingi ini bang 7 kali. Itu namanya tawaf. Itu tawaf itu dari pagan Quraisy. Kita buka kitab fikih mereka. Ini kitab fikih mereka nih bang. Saya buka dari Sefaria. Ini kitab fikih mereka nih. Ini dari Misnah Sukah nomor 4 Misnah Sukah 4 nomor 5. Di sini kita tanya dong, kalau nih Yahudi punya Bait El, mereka ngapain sih di sini? Di sini ditulis bang, setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan selamatkan kami, Tuhan berikanlah kami keberhasilan. Ini merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda mengatakan bahwa mereka akan berkata, Anifaho selamatkan kami, dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Jadi Yahudi kalau punya second temple, mereka disuruh tawaf 7 kali. Apakah ini pagan Quraisy? Kalau ini pagan Quraisy, ini kitab fikih keyahudian. Dan saya yakin Yesus di abad 1, dia itu Rabi Yahudi. Rabi Yahudi berarti di abad 1 masih ada nih. Berarti Tuhan kalian tawaf. Apakah Tuhan kalian pagan Quraisy? Waduh, ini hancur berantakan agamanya. Rontok gimana ini? Aduh, Berat paman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah dapat, akhirnya normal ya, dapat ininya, anti rungkatnya. lanjut. Rontok gimana guys? Kita yang puasa, iman dia yang rontok. Asyhadu. Terguncang dia. Ini si Eri ini mau syahadat atau nggak mau syahadat? Atau cuma nanya-nanya doang? Wallahu alam bisawab. Kita sih nyampein aja Bang Kores, mau gimana? Kores. Itu yang orang Sukabumi itu yang gua ceritain. Oh, mau syahadat berarti? Atau udah ya? Belum. Kenapa belum? Tanya langsung sama lu. Eri kenapa belum? Dunia yang mana nih? Dunia kerjaan, dunia keluarga? Dunia mana nih Eri? Semuanya deh. Ya dunia dua-duanya kali bang. Nangis. Tonton sia terbalik kayaknya. Hello, Nu burung. terjempling-jempling musik. Ngehibur si Erik. Gimana Bang Erik? Semua yang dijelasin sama Bang Jibril masuk nggak Bang Erik? Coba di review. Masuk sih bang. Masih ada
kekurangan, kecanggungan atau Udah ada kalau hal penasaran? itu ini jatuhnya sekarang ke teknis ini kita tinggal bantu Insya Allah nguatin dia untuk berani sama dunia gitu loh. Nah curhat Rick, apa yang menyusahkan Rick? Nanti sama Abang Jibril dibantuin solusinya, Insya Allah. Gas. Ya, gimana ya Bang ya? Satu faktor keluarga, kedua yang saya khawatirkan gitu kan terusir atau gimana, repot nanti kan gitu. Nah gini, saya mau tanya ke Bang Jibril. Bang Jibril, di Islam boleh nggak sembunyi-sembunyi dulu untuk merahasiakan identitas kita ke orang terdekat, ke tetangga atau ke siapapun, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan? Ada 2 poin Bang Erik saya untuk ngerespon itu, termasuk Akang juga. Bang Erik, ada satu kisah masyhur. Ada seorang kriminal. Si kriminal ini udah bunuh 99 orang Bang. Bang Erik pernah dengar nggak ceritanya? Belum pernah dengar. Oke, saya lanjutin. Dia udah bunuh 99 orang Bang. Habis itu dia datang ke ustadz. Dia datang ke orang yang ahli ulama, yang ulama. Ditanya, ini gimana nih? Saya udah bunuh 99 orang, kayaknya dosa gue banyak banget nih. Ini bisa diampunin gak? Habis itu si ulama ini bilang Bang, wah itu udah kebanyakan. Kamu gak bisa ada di sekitaran kamu mesti hijrah, kamu mesti pindah. Karena ini kayaknya ambience kamu nih, sekitar kamu nih kacau nih. Kamu mesti hijrah, mesti pindah. Begitu dia pindah Bang, begitu dia pindah kota, meninggoy dia Bang, di jalan. Dia meninggoy di jalan, malaikat yang ngejemputnya, itu datang, bingung ini gimana nih? Kita mesti masukin neraka atau surga? Nih, karena udah 99, waduh. Tahu nggak? Malaikat satu lagi turun Bang, menceritakan bahwa coba diukur dari kota sebelumnya sampai kota selanjutnya, itu dia lebih dekat kemana? Begitu diukur Bang, rupanya lebih dekat ke kota yang baru Bang, tempat dia hijrah. Masuk surga tuh orang Bang. Itu karena niatnya Bang, dan dia udah kerjakan. Jadi abang takut nih sama diusir orang tua ini apa, kerjain aja dulu Bang, kita nggak tahu umur. Kita sebagai muslim itu orang yang berserah. Saya sebagai muslim Bang, yang berserah terhadap Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, terserah Allah mau kayak gimana. Saya cuma bisa ikhtiar, berusaha. Terserah. Allah mau masukin gue surga, alhamdulillah. Mau masukin gue neraka, kalau gue masuk neraka karena Allah sayang sama gue, masukin. Terserah. Gue percaya sama Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berserah. Kalau Nabi Musa aja ngelihat ular, habis itu firmannya bilang, itu pegang tuh ular, jadi tongkat Bang. Terus sekarang iman gue mau dites sama keluarga gue ini, ya lah, serahin sama Allah. Itu poin pertama. Poin kedua yang Akang tadi bilang. Akang bilang tadi, boleh Bang, iman kita disembunyikan Bang, untuk keselamatan kita atau untuk kemaslahatan kita. Jadi daripada saya bilang muslim habis itu keluarga saya pecah, ini itu, sembunyikan iman kita. Tobat dulu, jangan nyembah anak Tuhan, jangan nyembah berhala.
Jangan mensekutukan Tuhan. Abang kalau baca Al-Quran dari cover ke cover bang, satu dosa yang gak diampunin bang, menyekutukan Dia. Itu dosa yang gak diampunin bang. Jadi abang boleh menyembunyikan iman abang sampai waktunya tepat menurut abang. Tapi jangan mati dalam kekafiran bang. Karena gini, simpelnya gini bang Erik. Ini saya mau bang Erik dengar baik-baik. Kita kelahir dari kekafiran bang, itu bukan salah kita bang. Tapi kalau kita mati dalam kekafiran, itu total salah kita bang. Ingat ya, saya ulang ya bang ya, biar abang paham. Kita lahir dalam kekafiran, itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam kekafiran, itu total salah kita. Gitu Bang Erik. Halo Bang Erik. Ya halo. Gimana Bang Erik? Ramai di sini Bang, bentar Bang. Iya. Gak apa-apa. Ini ada Bu Darni di bawah. Bu Darni aja dulu deh, aduh. Si rambut pirang. Woi, rambut pirang. Mau nyaksiin Bang Erik Asadu? Heran gue. Masih aja nyekutuin Tuhan. Musyrik, Bu Darni, musyrik. Naik kau rambut pirang. Jangan birahi mulu lo, ngamsal tiap hari. Bu Dani ini sebenarnya lucu, sopan. Bu Dani ini. Cuma Bu Dani ini masih menyembah anak Maria. Musyrik. Musyrik. Bu Dani tahu musyriknya? Menyembah berhala. Bukan. Ya. Musyrik itu menyekutukan Tuhan, Bu Darni. Ya udah samanya itu. Dah. Menduakan Tuhan. Menyekutukan, Bu. Beda, menduakan kalau Bu Darni punya pacar, habis itu Bu Darni duakan, berarti ada dua oknum. Ini menyatukan, Bu. Mensyarikatkan. Ya banyak Tuhan gitu ya. Enggak. Disatuin, Bu. Disatuin. Iya. Bukan banyak. Satu hakikat. Disatuin. Padahal pacarnya satu RT. Tapi dibilangnya, oh enggak, pacar gue satu. Satu apa? Satu RT. Nah itu namanya musyrik. Kalau kami di Kristen. Anjir, muncrat ke muka gua. Weh. Tunggu dulu. Kalau kami di Kristen, Elohim kami itu satu. Tapi dia menyatakan dirinya ke bumi. Nah, di sini mulai musyriknya nih. Gitu. Nah, itu musyrik. Buktinya kenapa Allah berbicara dari balik pohon. La haula wala quwata illa billah. Udah gue jelasin 7 kali tuh ayat. Nah, begitulah di Kristen. Bu, saya nyembah pohon nggak Bu? Bu Darni? Saya nyembah pohonnya nggak? Bu Darninya, biar muncratnya ke Bu Darni lah. Bu Darni? Oh. Allah menggunakan pohon itu menjadi tabir. Saya nyembah pohonnya nggak Bu? Ya kalian lah, kayak mana kalian? Kalau saya nyembah pohonnya, saya musyrik. Itu namanya menyekutukan Tuhan. Sama kayak Ibu. Yesus menyampaikan firman-Nya, malah Ibu sembah. Itu musyrik. Musyrik. Langsung Jibril, kenapa nggak langsung itu aja, Allah itu aja bicara? Kok mesti dari balik pohon? Maksudnya Allah itu nggak setara sama makhluknya Bu. Iya, maksudku kenapa? Maksudku dia berbicara melalui. Kenapa nggak langsung aja ke Musa? Langsung ke Al-Quran ini kalimat Allah loh Bu. Nah sekarang tapi Al-Quran ini nggak saya tuhankan. Kenapa? Karena sekali saya menuhankan selain Allah, itu namanya musyrik. Sama kayak Ibu nih. Enggak, kami nggak musyrik. Firman-Nya Tuhan bukan Bu? Anjir muncrat gitu eta Bang Jibril santai aja lah. Santai. Enggak, firman-Nya Tuhan bukan Bu? Iyalah, firman itu. Musyrik. Iya, bagi
kalian, bagi kami enggak. Iya, untuk orang musyrik nggak musyrik. Untuk maling nggak maling, Bu. Begitu memang konsepnya, Bu. Makanya kedatangan Tuhan lah udah tahu. Bu Darni. Antara tiga. Bu Darni punya anak kan? Ada 2. Yang paling ganteng, yang paling ibu sayang yang mana, Bu? Dua-dua, sayangi dua-dua. Oke, dua-duanya deh. Ibu kasih rumah, ibu kasih kerjaan, habis itu ibu pesenin Grab makanan, habis itu tempat tidurnya ibu kasih, semuanya ibu kasih. Tapi anak-anak ibu terima kasihnya sama tukang Grab, terima kasihnya sama tukang PLN, terima kasihnya sama internet, terima kasihnya sama tukang bangunan. Kira-kira ibu marah nggak, Bu? Marah lah. Marah lah. Ngasihnya sama yang ngasih apa? Yang ngasih napas ibu kan bapaknya Yesus. Kenapa Yesusnya yang ibu sembah? Musyrik. Yesus sama bapak itu Musyrik. Ibu aja marah, apalagi Tuhan. Makanya dibilang Apa Yesus itu? ini kan bapak satu, hakikatnya Yesus kan bapak. Kenapa nggak disembah bapaknya? Ibu aja marah. Kenapa lo nggak makasihnya sama gue? Kenapa lo ngasihnya sama perantara kita? Beda. Nah, bedanya di mana itu? Elohim kami itu, Yesus itu Elohim. Lah, jadi tukang gojek, yang nganter makanan, itu segala macam tuh ibu. Itu beda lah. Loh, kan ibu yang utus. Iya, masukku beda dengan itu, beda dengan Kan ibu yang utus. Kan mereka kerjain itu berdasarkan firman ibu. Enggak loh. Udah berbeda itu. Bedanya di mana? Coba bedanya di mana? Coba bedanya di mana? Nah, gini bedanya. Kalau di Kristen, Tuhannya itu, Elohim kami itu, dia menyatakan diri kepada manusia itu melalui Bapa Yesus. Iya, ini Gojek juga, Bu, bilang nganter ke anak ibu. Nih makanan dari ibu kamu. Disampein, yang ngasih nih ibu kamu. Gali ladap gak nih anak ibu masih makasihnya sama tukang Gojek, bukan ibu? Iya, durhaka lah anak. Nah, durhaka. Ibu aja marah, apalagi bapaknya Yesus. Makanya saya tadi bilang, musyrik. Dengar. Kalau Yesus itu hanya manusia biasa, kenapa dia menyediakan tempat? Tahu apa kata Yesus? Aku akan datang kembali. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Seharusnya menyediakan tempat itu siapa? Pencipta langit dan bumi kan? Tempat surga. Bu, tadi yang tukang Gojek juga nyiapin makanannya, Bu. Tukang Gojek tadi sama yang bangunin rumah anak-anak ibu. Iya kan aku bilang berbeda. Itu kan mereka kerjain karena perintah ibu. Kan aku bilang berbeda loh, Jibril. Karena ibu serikatkan Elohim itu sama Yesus, itu namanya musyrik. Tapi begitulah kami mengenal keberadaan Elohim itu. Eta musiknya bisa barangkali. Enggak, karena itu intinya Bang Baal. Betul nggak Bang Baal? Kita sebenarnya mau ngelurusin nih anak-anak Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Kita sebenarnya sayang sama mereka. Jangan musyrik, bre. Wallah, lo ketemu bapaknya Yesus dimaki lo. Gue kirim anak gue, bukannya gue yang disembah, anak gue yang disembah lo. Musyrik. Kan udah dibilang. Dengar dulu, Jibril. Apa kata Yesus? Apa kata muridnya si Filipus kepada Yesus? Guru, di mananya Bapak itu? Kan katanya. Kau sudah bersama aku sekian lama. Masa kau belum kenal aku, Filipus? Aku dia, katanya. Iya, itu Yesus. Iya, itu Yesus di situ maksudnya. Ini gue buktinya ada bapak gue tuh gue kan nggak ada bapaknya. Gue ini mukjizat. Bukan gitu. Kan Bu Darni, sekarang saya simpel aja, sekarang gini deh Bu Darni. Ini apa bedanya nih saya sama Tuhan Bu Darni? Kalau saya mati Bu, kedagingan saya yang mati Bu, roh saya nggak mati.
Emang roh saya dari mana, Bu? Udah nih, saya mau tanya Bu Darni, kira-kira. Rohmu dari Elohim. Apa bedanya sama Yesus? Dari Apa enggak, Yesus beda. Yesus apa itu bedanya? kalimatullah dan rohulullah. Wih, kami tuh Ibu nggak cukup banget ini mau ke Arab-Araban juga. Kan bahasa Arabnya begitu. Kalau Ini, bahasa Indonesianya, kan, Yesus jahatnya. itu roh Allah, roh Elohim dan Guys, ini firman Elohim. Kan ini sama. 1700 yang nonton nih. Jahat nggak dia nih? Dia pakai bahasa Quran untuk support musyrik dia nih. Jelas gak nih? Segala bahasa ayatnya di dalam Dia Yesaya. Dia pakai kata-kata Dalam bahasa Yesaya. Arab, kata-kata Islam, biar musyrik itu nggak begitu musyrik. Elohim berbicara kepada Yesaya bahwasanya segala bahasa adalah milik Elohim. Jadi apa rupanya salahnya kalau dibilang bahasa Arab? Bahasa Ibu Inggris, Ibu menyekutukan Tuhan. Itu yang salah Ibu di situ aja, Bu. Menyekutukan Tuhan. bagi kami enggak, hanya satu Elohim. Bang, Yuk Bang Erik. tadi Bu Derni bilang rohullah itu artinya apa, Bang? Roh Allah itu artinya roh dari Allah, Bang. Sama seperti rumah Allah itu bukan rumahnya Allah. Tanya dulu kau bukan Jibril, rohulullah sama kalimatullah ciptaan atau enggak? ciptaan dong. Masa kau bilang ciptaan? Rohulullah itu roh dari Allah. Itu kan pribadi Bapa itu rohulullah sama kalimatullah. Beda kalau Allah berfirman itu sifat Bu Darni. Contoh nih Bu Darni, saya mau nanya sama Bu Darni. Sifat itu bisa jadi oknum nggak, Bu? Sifat itu bisa jadi oknum nggak? Itu pertanyaannya. Sifat bisa jadi oknum. Gimana caranya sifat itu? Bingung Bu Derni. Hanya Elohim yang bisa. Contoh nih, saya sifatnya baik. Bu Darni, contoh nih, saya sifatnya baik. Baik saya jadi orang. Mungkin nggak? Darni. Putar-putar lidahmu itu lagi. Bukan, saya nih orang sifat. Ini kan pertanyaan saya simple. Sifat itu bisa jadi oknum nggak? Yang jelas Yesus itu wujud daripada Elohim. Bu Darni, yang ditanya sifat itu bisa jadi oknum nggak? Nggak bisa lah kurang. Nah, itu masuk akalnya tuh. Saya orang baik, baik saya jadi oknum. Tuhan Ibu Elohim itu berfirman, dia sifatnya itu berfirman, tiba-tiba sifatnya jadi orang. Salah, beda berfirman. Gimana tuh? Beda. Si musyrik. Dialah firman itu. Kan ayatnya kan ada Yohanes 1 ayat 1. Firman itu namanya diganti jadi si musyrik anjir. Dia udah setuju kok. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Elohim. Iya, Ibu menyekutukan tuh. Iya, Ibu menyekutukan Elohim sama firman-Nya kan? Yesus itu firman yang hidup. Iya, Ibu menyekutukan Elohim sama firman-Nya kan? Ibu menyatukan antara Elohim sama firman-Nya, betul nggak? Bukan aku yang menyatukan. Begitulah keberadaan Elohim itu datang ke bumi ini. Yang nyampein siapa barusan? Iya. Musyrik. Musyrik. Enggak. Tadi Bang Erik untuk menjawab Bang Erik ya. Rohulullah itu roh dari Allah. Habis itu firman Allah, firman dari Allah. Itu bukan Allah. Karena kalau kita mencoba semua yang keluar dari saya, itu sesat nggak Bang Erik? Sesat Bang. Nah, tadi Bu Darni nih, tadi ya orang buka puasa dia boker. Keluar tokai. Habis itu apakah tokai itu Bu Darni? Bukan. Tokai ya tokai, Bu Darni. Dipisahin. Yang keluar dari Bu Darni bukan Bu Darni. Betul nggak Bu Darni? Apa? Mananya Maha Kuasa itu kalau nggak bisa Elohim seperti itu? Coba. Maha Kuasa maksudnya? Kita kan nggak sanggup melihat wajah Elohim. Musa nggak sanggup melihat wajah Elohim. Bu Darni, dia menyatakan. Bu Darni bisa ngelihat matahari nggak?
Bisa, tapi ditutup mataku. Bukan matahari yang itu ibu lihat, itu sinarnya. Mataharinya ibu nggak bisa lihat. Apalagi mataharinya nggak bisa begitu. Nah, Elohim. ngelihat matahari aja nggak bisa, mau ngelihat yang nyiptain. Makanya dia menyatakan dirinya. Di dalam Makanya Yesus jadi musyrik, wujudnya. ya nggak? Ada ayatnya Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud daripada Elohim. Ya guys ya. Ya guys ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Orang-orang musyrik ini akan selalu menyembah yang bisa terlihat. Mereka nggak bisa nerima Tuhan yang nggak bisa mereka lihat. Mereka akan menyembah anak-anak Tuhan. Nah ini contohnya Bu Darni musyrik. Iya nggak Bu Darni? Terserah, yang jelas aku tetap pilih Yesus, Tuhan Yesus. Mantap. Tetap teguh terhadap kemusyrikan nih Bu. Enggak, mantap. Bu Darni pakai helm, Bu Darni nanti penuh tuh muka sama. Enggak apa-apa, berpegang teguh terhadap kemusyrikan Ibu. Mantap. Itu kan katamu. Tapi kalau kataku, Ibu kan menyatukan menyatukan Elohim dengan firman-Nya kan? yang kami sembah itu betul keberadaannya, betul nyata, nggak meleset. Iya. Firman-Nya sama Elohim satu, betul nggak? Karena yang Maha Kuasa itu yang bisa menyediakan tempat di sorga jika nanti dia datang. Iya. Yesus Ibu berkata, aku akan datang kembali, aku akan menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada, engkau pun berada. Itu Tuhan kayak cleaning service nyediain begitu. Enggak, saya tanya dulu, ini Ibu menyatukan firman-Nya sama Tuhan kan? Ya memang Ya musyrik, itu musyrik. ya terserah. Udah nih udah sahur? Enggak lah, aku kan Kristen. Oh, lah Yesus puasa? Tumben loh, Bu Darni selalu begini, biasanya keras loh. Enggak, dia baru bangun Kan ini. nggak ada songkatnya. Ada aja suaranya kuatnya. Capek aku ngomong kalau nggak bersongkat. Iya, udah santai aja gitu. Buset, jam 3 pagi. Iya, aku memang tadi tidur. Entah kenapa terbangun, langsung kau sebut. Iya, lagian Ibu masih aja belain kemusyrikannya. Yang jelas, Ibu aja tadi udah saya analogin Bu. Ibu ngasih rumah anak Ibu, ngasih kerjaan, ngasih makan, ngirim makanan, ini itu. Begitu anak Ibu nggak makasihnya sama Ibu, nggak terima kasihnya sama perantaranya, Ibu marah. sekarang kutanya kau dulu Jibril, kalau sudah ada yang datang dari surga ngomong, aku akan datang kembali, aku akan menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada, engkau pun berada. Siapa itu yang ngomong kayak gitu? Berani para nabi ngomong kayak gitu, Jibril? Enggak, dia nyampein firman kan, Bu? Betul nggak? Yahudi, Bun. Sama kayak itu, Bu Darni. Sama kalau saya pesan Gojek nih, nge-Grab nih, saya pesan Grab nih, Grab Food ya kan. Tiba-tiba Grab Foodnya datang di depan pagar, saya bilang, Jibril, saya telah siapkan nasi goreng ini dengan telurnya, dengan tempatnya, saya sampaikan kepadamu. Saya langsung bilang, ini yang bikin nasi goreng menggebu-gebu. yang nyampein. Samakan nasi goreng dengan Elohim. Ya, bukan, ini kan penyampai, kan sama-sama penyampai. Nah sekarang kutanya aku dulu, kau kan sama-sama yang nyampein Bu, kan sama-sama yang nyampein. Jibril, berapa pribadimu? 1. Nah, di dalam pribadimu terdapat tubuh, roh dan jiwa. Berapa sih Jibril? Akal? Iya, akal. Berapa sih 4 Jibril? 4 dong. Iya, taruhlah 4 keberadaannya. Berarti bukan 3 ya? Berapa sih Jibril? Berarti bukan 3 ya? Berapa sih Jibril? Iya, berarti yang penting bukan 3 dulu. Berapa sih Jibril? Kan 1 kan? 1. Ya udah begitulah keberadaan 1 Elohim oknum. itu. Iya, tapi itu 1 oknum Bu. Ini nih, si musyrik nih, nyatuin pokoknya 1. Itu namanya menyerikatkan Tuhan. Itu musyrik. Jibril, aku Perserikatan Tuhan. Tuhan Yesus. Enggak, itu Tuhan rame amat kayak Tuhan apa boyband Bu? Rame amat begitu. Nah itulah dia. Kok itulah? Ke bumi Tuhan ini, kayak boyband. ke bumi ini supaya kita mengenal kebagaimanaan Elohim itu. Bukan keberapaan jumlahnya, ada 4, bukan gitu. Iya, tapi kesatuannya kan? Iya, itulah kesatuan. Itu musyrik namanya, menyerikatkan Tuhan, itu musyrik.
Itu terserah kalian ya. Terserah. Nggak apa-apa kalau udah musyrik nggak apa-apa Bu. Yang jelas Tuhan Yesusku itulah nanti menghakimi dunia. Lagi Tuhan Yesusku itulah nanti yang menghidupkan kelak di akhir zaman. Nah, dia angan-angan cita-cita nih sekarang. Nanti sebentar menyuruh para malaikatnya dari 4 penjuru bumi untuk 4 penjuru bumi. Iya. Bumi itu bulat Bu. 4 kayak main bola. Kok segi 4 dipikir lapangan tenis kali? Iya, maksudnya dari 4 penjuru bumi, dari segala bangsa dia akan mengumpulkan. 4 dari mana kan kita bunder Bu, bunder. Tunggu. Ini udah musyrik, salah lagi buminya. Kotak. Untuk membalas setiap perbuatan orang. Nah, itu Tuhan Yesusku yang nyuruh nanti. ya udah mungkin Tuhan Ibu ini menghakimi dunia yang kotak begitu, terserah Ibu. Saya Tuhannya dunianya bunder Bu. Ada ayatnya Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Ayo. Bunder apa kotak dunianya? Bisa nabi menghakimi dunia.